Berarti masih butuh striker Barcelona. Iya. Gitu. Enggak, karena kan ada rumornya juga sih sebenarnya. Kalau Barcelona emang iya kan, yang pertama itu butuh striker. Gue juga baca dari Rio As itu kan, Deco itu lagi ngehubungin agentnya, bukan agentnya si Lautaro Martinez. Dan dengan transfernya Hendo juga kan punya lisensi UEFA B dia. Pelatih. Gitu. Iya, punya lisensi kepelatihan. Kalau menurut gue ya, kenapa Chelsea membeli Hendo itu jadi kayak kasusnya sepak bola di dulu gitu loh. Jadi manajer player. Jadi Chelsea itu bukan cuma ngebeli player gitu, tapi banyak gitu. Ya benar, karena kan pas waktu itu juga masih eranya Guardiola ya mungkin ya. Dan sekarang udah nggak ada di eranya Guardiola. Jadi gua ngelihat persaingan di IPL apalagi 10 tim dengan semuanya pelatih baru, menurut gua IPL musim ini ya nggak bisa ditebak sih siapa yang mau juara gitu. Taruhlah 4 yang works gitu. Wah, itu lu bias namanya. Lu kalau ngomong MU, lu aja di liga ngomong MU. Enggak, kalau di liga kan emang 4 aja udah bagus. Big Four lah. Kalau di Eropa mah bisa bicara banyak. Mana MU kan Kalau nggak kata biasa gua. jadwal padat nih masalahnya. Iya kan nggak biasa. Nggak biasa jadwal padat. Ya pokoknya prediksi gua final tuh MU PSG. Kalau juara sih nggak tahu, mungkin PSG lagi ya, back to back. Tuh kalau kata gua mau udah PSG. Iya. Enrique terlalu gila sih. Iya, masih Di era ini ya. Gua juga masih naruh. Di era ini gila sih. PSG. Walaupun Barcola mau cabut, super sub-nya Enggak. Farad juga, Akleocu juga, mereka masih oke lah, gila itu. Iya. Nggak ngaruh juga buat mereka gitu loh. Oke, teman-teman ya, jadi kita balik lagi di tongkrongan bola. Hari ini mungkin temanya lumayan berbeda karena ini temanya kita matchroom ya. Kita temanya matchroom, jadi kita membahas persiapan tim-tim Eropa nih. Karena kan liga mau mulai gitu. Jadi ya gue mau menanyakan POV lah dari kalian semua kan. Kayak ya Mardi fans MU, terus kemudian Yudi Ya, betul. Madrid, Saking. Zio juga Barcelona gitu. Seru kita mengumpulkan semua tim. Decul. Decul gitu. Paling yang pertama yang mau gue bahas sih sebenarnya pramusim nih. Menurut kalian tim-tim kalian menghadapi pramusim gimana? siap Udah lah gitu. siap belum apa gimana? Kalau dari gua sih ya, dari match setelah match AC Milan 4-2 tuh dibantai MU. Menurut gua Amorim belum itu. Balasan Amorim itu. pembahasan Amorim menurut gua belum siap itu, Jay. Karena kalau misalkan pergerakan transfernya mentok di terakhir Yori Telemans, kayak di liga tuh nggak bakal apa ya, kalau Bakalan jauh langkahnya. nggak bakal jauh, kayak berebutan juara juga mungkin Conference nggak League. bakal dapet lah. Top 4 juga Conference mungkin udah bagus itu top 4 itu. Iya sih benar sih. Big 4 itu. Soalnya apa ya? Gue ngelihat MU nih emang ngelihat lawan Milan itu ya emang wajib kalah sih sebenarnya gitu, karena kalau gue bisa bilang gitu, kalau menang mungkin manajemennya bakal sesumbar gitu, kayak ya udahlah mungkin Iya. cukup nih Cukup gitu sampai sama di sinilah transfernya. sama tim-tim kayak gini gitu, karena ya nggak bisa lu cuma dengan mendatangkan kayak Tielemans terus kemudian Andre Santos dari Chelsea, ya menurut gue kurang juga gitu, karena ya masih butuh replacement buat Bruno. Kita tahu sendiri kan Bruno udah cedera di MU, lihat match MU parah Nggak aja. bakal Gendong kemana-mana. handal itu. Nggak bisa ibaratnya apa sih, selain Bruno nggak ada yang bisa diandelin. Kayak Mason Mount kan sama aja cedera juga itu. Iya sih, makanya. Butuh amunisi baru seperti left back gantiin Luxo, terus DM juga masih Ya, kurang lah. abu lah. Ya sebenarnya bisa sih Santos juga sebenarnya kan main di DM, cuma kan posisi aslinya ya udah nomor 8 Di nomor 8 CM ya. jadi CM. Kalau lu Jo Barcelona gimana Jo? Sebenarnya sih puas nggak puas ya. Kemarin kan terakhir itu lawan FC Basel yang menang 5-2 itu kan. Woi, bantai. Bantai Malan, banget. Tim tuh ya. Nah, Kan Iya, sebelum itu kan udah kalah dia. Kalah dulu. Emang rata-rata sebelum berakhir pramusim ini pada nurunin Pemain semua, muda-muda pemain semua inti tuh. semua itu. Kayak kan sekarang kan di Barcelona tuh ibarat kita mau kekurangan striker lah. Kasih peninggalan Lewandowski. Juga kan Ferran Torres kan dilepas ke PSG Iya juga benar. kan. Jadi kemarin kan striker mudanya Mesir kalau nggak salah. Siapa tuh namanya nomor 9 tuh kan. Dia kan dipasang striker kan golin 2 kalau nggak salah kemarin lawan Basel. Siapa tuh, Jay? Muhammad Ali. Beda genre gitu, Bos.
tonjok-tonjokan ada, Cok. Ada. Yang gokil sih waktu pramusim tuh Barcelona yang trofeo 3 tim itu kan main Anjir, setengah trofeo. begitu ibaratnya iya, 3 iya, tim iya. trofeo itu Udinese, terus Barcelona satu lagi Barito. ini Perserang itu kan mainnya setengah babak itu gila banget kan, kayak Tapi kalah tuh lawan Indonesia kan. kalah Udinese 1-0 kalau nggak salah ya. Jadi kayak kata gue sih ya, dengan datangnya ibarat kata Rodri juga kan, ya Here we go, no. Jadi Liga 2 sama Rumornya Real Madrid itu ya. ya rumornya doang, Agak nyesek sih kalau tikung ya. Tikung anjing. susah lah. Deko, Kenapa? Papa Deko itu berdansa di situ. Berarti sih, masih butuh betul. striker so Barcelona Iya. gitu. Enggak, karena kan ada rumornya juga sih sebenarnya. Kalau Barcelona emang iya kan, yang pertama itu butuh striker. Gue juga baca dari Rio As itu kan, Deco itu lagi ngehubungin Harry agentnya, bukan agentnya sih Lautaro Martinez gitu. Tapi Inter juga lah mikir-mikir lah men. Iya. Lautaro Dia kapten tiap juga. kapten, ya kan. Terus tiap musim 20 gol gitu, dengan jarak waktu yang bisa dibilang entah ya ini 2 minggu lagi, 2 minggu kurang lah ya bisa dibilang gitu, buat nyari replacementnya Lautaro juga kan susah. Gitu. Walaupun ada Thuram terus si yang striker mudanya itu gitu, nggak apple to apple aja sih gitu menurut gue. Kayaknya bahkan Alvarez sih kayaknya. Bisa jadi Alvarez, Alvarez. karena emang Masih nego-nego. Kan masih emang rumornya kan ke Barca ya? Alvarez. Iya, sama kencangnya Madrid. sih. Sama Madrid. Enggak ada rumor Madrid. ke Madrid, Cok. nggak mau Madrid juga jangan nggak mau, mau. nggak mau ya, Ada nggak jadi Hendrik berarti. ya. Enggak lah. Kan barusan juga kan kedatangan ibarat kita sama Joao Cancelo kan. Dia kan Iya, mutusin Cancelo. kontrak dari Al Al Hilal. Hilal Iya, kan Al dia Hilal. kan. Demi bisa permanen di Barcelona. Dia udah datang ke Barcelona juga dua-duanya itu. Tes medis. Jadi berapa persen persiapan tim lo tuh? Hah? Buat bantai Madrid sih easy ya. Woi. Berat. Easy. berat. Berat. Gimana Yud? Menurut lu Yud menanggapi dengan membantai Real Madridnya Iya. Jose Mourinho easy nih? Cuman ya kalau gue ya, kalau ditanya persiapan gue, tim gue nih udah 90% lah. Wah, soalnya pergerakan transfernya ngeri, Cok. Real Madrid Iya, pergerakan Udah transfer. nih ya Perez udah turun tangan tuh, udah ngeluarin duit berapa aja tuh kan. Kan sedangkan musim-musim lalu dia nggak kayak gitu. Nah, Melempem. Kayak mungkin baru musim, bukan baru sih. Kayak dihitung dari musim kemarin ke musim ini masih mending musim sekarang ya. pergerakan transfernya. Gila itu. Cucurella, Gue pengen lihat Diomande, debut di liganya si Bernardo Silva, Bernardo, Konate, Bellingham. Dumfries. Hendrik. iya ya. Dumfries tuh Cuman benar. gue agak ragu nih kalau Dumfries. si Dumfries. Kenapa? Nggak tahu, cuman ngeliat pramusim tuh dia Masih angin-anginan. iya. Tapi emang Konate. statistik di Konate belum main. mana sih Inter Kemarin Milan tuh doang sih kelihatan. jago anjing. Ya lumayan sih. Dumfries itu. Apalagi Belanda kan. Balik lagi gimana sistemnya kan. Gimana sistem? Mungkin kalau emang yang itu yang dibutin Mourinho pasti tahu sendiri ya Mourinho makan. Iya sih, itu special one. Terus menanggapi transfer Diomande itu, gimana itu, Jo? Gimana Yud? Gimana ya? POV lu. POV lu. Agak gimana ya? Itu overpriced banget. Surprise. Ya, apa sih kualitas 19 dia aja? tahun. Iya, kualitasnya aja biasa aja. Iya. Cuma emang apa sih sejarah Real Madrid ya? Kalau misalkan beli yang overpriced itu kayak misalkan dulu ada Hazard, ada Ronaldo, ada Gareth Bale. Jadi dihitung dari musim sebelumnya tuh di tim sebelumnya minimal kontribusinya besar. Coba kalau Diomande sekarang nih, dia kan masih apa sih? Masih baru, ibaratnya baru-baru muncul lah. Baru semusim juga. Pildur kemarin sih gara-gara Pildur Enggak sih, kemarin. emang sebelum di sebelum di Pildu juga di Leipzignya Oh, Iya. iya. udah Emang jago main kan. di sana. Tapi kan baru semusim itu juga. Nggak tahu emang one season wonder kan. Terus beli overpriced tuh emang ada janggal Real Madrid nih. Emang kan sebelumnya kayak beli Ronaldo kan tahu sendiri Ronaldo dari MU, kayak Gareth Bale dari Iya. Spurs kan, Hazard udah Alvin. tahu dari Chelsea kan. Jadi agak janggal aja gitu. Kalau emang transfer Diomande tuh seharga 140 ya kalau nggak salah ya. Ya, Iya. 140. Tapi emang pas di pramusim lumayan kali ya. Enggak sih. Biasa aja. Itu Ya, so-so doang. so- Pada umumnya sih winger kayak gimana gitu kalau pramusim. Tapi Tidak kalau terlalu ini. kalau gua ngelihat yang Diomande mas sebenarnya apa ya?
kaget sih pasti ditawar sama Madrid. Terus pasti pemain juga tahu kan, maksudnya harganya dia, market value-nya dia ngeliat 140 itu, pressure-nya gede banget itu. Iya. Pasti itu. Semua pemain sih, Jay. Iya, semua pemain tuh pemain. pressure, apalagi tim gede ya. Iya, apalagi gitu dengan market value-nya yang mungkin nggak ngotak gitu loh. Pasti kan pressure-nya lebih itu dia itu gitu. Apalagi main di Madrid gitu kan. Terus ya itu belian Diomaye kan ya udah buat replace-nya Rodrigo juga kan. Iya. Karena memang cedera gitu. Terus apalagi rumah Vini ke Arsenal kan. Tapi Tapi udah- berlanjut Panjang progresnya itu gimana progres? Vini? Udah dia diperpanjang dia. Apa? Oh, tentang kontrak panjang ya. Iya. Berarti Arsenal gagal Si berarti. Ambat tukang itu. Karena Beda. karena Wajahnya kehilangan beda. dua itu tuh, Arsenal kehilangan dua winger, Martinelli sama Trossard kan. Makanya ngincer Vini. Tapi sekarang itu ya, tantangan kontrak Udah deal. panjang ya. Panjang dia. Tapi kalau ngomongin masalah di tim kalian di musim kemarin terus ngelihat di perkembangan di musim ini gimana menurut kalian? Dari lu dulu Jay, dari Chelsea. Siap kita mah era keganasan Sabi Woi, ini. Sabi. Ya nggak? Enggak. Dari musim lu aja kalah sama 10 tim, apa 10 pemain tuh. Gimana Jay? Lawan Johor Gajah Gimana ya? Sebenarnya kalau gua ngelihat Chelsea ya di pramusim ini, ya itu tadi sih namanya pramusim kan. Kita pasti nyari chemistry, terus kemudian nyari kecocokan juga kan di antar pemain gitu. Sehingga ya mungkin masih banyak bongkar pasang line up dari Sabi juga nggak yang paten 3-4-3, masih 4-2-3-1, kadang 3-4-3, kadang 3-4-2-1 gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya ya udah mungkin lagi adaptasi juga, terus di match-match awal mungkin kayak lawan Sydney yang di Australia itu, terus lawan Juve itu juga kan gelandang-gelandangnya ya udah kita tahu wonderkidnya ya udah Jajuli, terus kemudian Watson, Jajuli. Kuenda, Estevao gitu. Menurut gue ya udah bagus lah buat naikin mental mereka juga gitu. Kalau menurut gue begitu sih. Terus masalah transfer Chelsea musim ini gimana, Jay? Kalau ngomongin transfer Chelsea sih sebenarnya gue lebih senang sih sebenarnya, antara senang dan enggak sih, karena bisa dibilang dengan kita bahas si Henderson dulu nih ya sama Welbeck gitu ya. Karena menurut gue ya untuk 3 musim terakhir mungkin ya buat Chelsea sendiri gitu. Terus ngelihat track record dari Chelsea sendiri kan, Chelsea kan salah satu tim yang average usianya kan muda di Muda, IPL iya. gitu. Nah menurut gue ya dengan prestasi mereka di 3 musim terakhir dengan Mendatang. pemain paling tuanya aja Sanchez sama Tosin itu 28 tahun, menurut gua emang pergerakan dari Sabi juga bagus sih. Terus mengingat yang ditransfer dua-duanya Akamsi, ya kan? Ibarat kita buat Inggris, mentor orang anak Inggris. muda Iya gitu buat ya. mentor, serial winner. Kita punya Henderson, punya Welbeck yang mungkin punya banyak pengalaman sebelumnya sama Sir Alex dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut gua oke sih, kalau menurut gua gitu, karena ya kita juga butuh leadership di situ gitu. Karena siapa gitu yang akan dijadikan contoh gitu. Dan dengan transfernya Hendo juga kan punya lisensi UEFA B dia. Pelatih. Gitu. Iya punya lisensi kepelatihan. Kalau menurut gue ya, kenapa Chelsea membeli Hendo itu? Jadi kayak kasusnya sepak bola di dulu gitu loh. Jadi manajer player. Jadi Chelsea itu bukan cuma ngebeli player gitu, tapi banyak gitu. Dari yang tanda tangannya Henderson itu, dia beli mentalitas, terus kemudian beli leadership, terus kemudian ya itu beli orang yang mengatur gitu, Beli ruang pengalaman, ganti, beli gitu. pengalaman juga Iya, mungkin ya. Beli experience itu yang mahal Experience. menurut gua gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ya bisa jadi apa ya? Itu juga buat anak-anak muda gitu, sehingga anak-anak ini ya pada belajar gitu. Syukur-syukur kalau ada yang kayak Garnacho gitu, untung udah pindah gitu kan. Main kayak gitu kan bisa digeplak atau apa gitu, Cok. Cuman nasibnya si Delap gimana tuh? Kalau ngomongin aduh. Delap itu ini sih sebenarnya gimana ya? Mungkin nggak tahu ya. Sebenarnya emang dari Ipswich juga kan cuma 12 gol kan. Terus Iya. didatangin ke Chelsea di koreksi ya kalau gua salah, nggak tahu 37, nggak tahu berapa gitu. 30 juta pound sterling. Terus ngelihat performa di Chelsea kayak gitu ya, menurut gua jelek sih. Makanya kenapa Chelsea bergerak transfernya ke MEH yang ditarik dari tim satelit Chelsea itu yang di Strasbourg gitu. Iya, Terus kemudian Welbeck ya kan, mungkin musim kemarin musim terbaiknya Welbeck kan gitu. Iya. Secara umur lah. Brighton. Secara umur gitu di usia 33 tahun dia jadi super sub
dengan 14 gol sih menurut gua keren sih gitu karena ya udah nggak ada lagi di Chelsea gitu kalau kita ngelihat gitu karena pemain-pemain yang Chelsea punya striker super sub kayak gitu mah mungkin kapan gitu mungkin 2000 berapa gitu baru ini kita punya super sub ya udah yang benar-benar bisa lah gitu bisa diharapkan gitu daripada Delap berarti ya. gitu. Delap tuh mungkin transfer terflop. Iya bisa Terburuk. bilang. Ya, karena pakai nomor 9 juga kan mungkin Iya, berat jadi itu. berat. Itu Siapa sih sebelumnya, kayaknya. Jay? Sebelumnya terakhir ya Aubameyang. Auba, terus Aubameyang. Drogba. Kan 11. Kan Aubameyang tuh terus Costa. Costa 19 Diego Costa itu. Yang pakai itu ya Morata, Tammy Abraham, terus kemudian Higuain, Falcao. Lihat orang-orang yang pakai nomor 9 ya mungkin yang masih lebih baik ya. Di atasnya udah Tammy Abraham gitu karena 2 digit golnya gitu. Mungkin di bawah belasan lah bisa dibilang gitu. Terus sama Morata gitu udah. Ya karena kenapa Morata bisa ngegol sebanyak itu? Yaitu ditopang sama Hazard aja sama Willian gitu loh. Dua winger yang gila lah menurut gua pada masanya gitu. Jadi so kalau lu jelek dengan winger kayak gitu ya ngapain gitu loh. Gitu sih kalau kata gua. Mungkin striker juga pengaruh dari sisi winger kanan kirinya. Karena support banget kan Hazard. Kita tahu sendiri Hazard main siapapun pelatihnya dikasih kebebasan, ya kan? Lu main selalu gitu. Yang penting ya udah eksploitasi lini pertahanan dan lain sebagainya. Ya udah jadi gitu. Siapapun strikernya gitu ya walaupun super sub-nya waktu itu kayak Higuain atau Falcao kemarin-kemarin kan yang musim-musimnya Jose Mourinho itu kurang cuma ya itu kita baru ada lagi lah bisa dibilang nih Welbeck ini loh gitu sebagai penolong ya mungkin terakhir Giroud lah masih oke gitu gantiin kayak Havertz gitu masih sering-sering membantu di UCL juga kan masih lumayan ikut serta lah gitu maksud gua tuh kayak gitu loh sama Delap itu loh nggak harus lu tuh jago nggak harus lu tuh kelihatan gitu setiap game by game tuh nggak harus kelihatan tapi seenggaknya kayak si Giroud gitu tuh. Ya. Ketika tim lagi butuh gitu, ketika tim lagi buntu lu ngegolin. Iya benar. Gitu loh. Yang gua mau tuh sebenarnya gitu. Tapi kan ya itu tadi gitu. Finishnya jelek, apa yang mau diharapkan gitu. Makanya semoga jadi Nottingham Forest nih beli nih Delap nih. Berapa tuh? 50 juta, coy. Oh. 50 juta pound. Berarti ada margin, ada keuntungan. Ada lumayan. Beli kan sekitar 30-an ya, 37, 39 ya. Menurut gua Beli 50 mah atau gas. gas lah harus itu. Kalau kata gua harus itu harus keluar itu. Terus dari kesiapan ya, kalau dari MU kesiapan mungkin belum siap sih dari sisi pergerakan transfer itu. Karena ya mungkin balik lagi tuh yang gua omongin itu dari left back, mungkin CB juga dari left back, CB juga center back itu masih mungkin harus dibeli 1 biji lagi CB. Terus left back udah wajib itu. Apalagi apa sih Luxau kan umurnya udah tua juga kan Luxau. Harus beli Lewis Hall sih kata gua. Jangan masuk sih, lumayan itu. Lewis Hall. Terus sekarang rumornya apa sih? Back Jerman siapa sih, Ceh? Haryono. Bukan anjing. Siapa? Sama si Raum tuh dari mana sih, Ceh? Raul. Dari Leipzig apa mana ya? Iya dari Bundesliga dia. Bundesliga si mungkin di situ aja lah si Raum aja ya. Lagi ngincer si Raum itu juga tuh. Sama si Lewis Hall yang dari Newcastle. Iya karena gua ngelihat MU nih gimana ya, lu maksudnya persiapannya tuh harusnya matang gitu karena ya lihat MU sekarang kan masuk UCL belum menghadapi UCL ya kan terus Liga belum FA Cup Carabao Cup gitu maksud gua dengan deep yang kurang bagus gini kalau menurut gua keteteran sih belum ditambah lagi pemain cedera semusim nggak bakal ada tim itu yang nggak cedera pemainnya pasti ada pasti apalagi di MU kan kalau cedera tuh berkepanjangan kayak De Ligt, Maguire sama Lisandro itu pasti kalau cedera tuh berkepanjangan. Kalau dari sisi tengah apa sih ngedatengin Andre Santos sama Tielemans itu masih kurang harus datang satu lagi sih DMF murni mungkin lah atau ya gelandang tengah lah ibaratnya. Harus didatang satu lagi. Tadi mau Tonali ya? Wah harusnya, kalau gua sih harusnya Tonali sih. Pengen sih Tonali dari. Tapi kan ada rumor ada Wharton. Ada Alex Scott. Alex ya nggak tahu sih tenggelam kali. Tapi terakhir nih dari
Baleba apa sih? Dari Brighton tuh Baleba Brighton. diturunin tuh harganya dari 100 juta gitu kalau nggak salah euro apa pound sterling gitu. Sekarang diturun jadi 60. Nggak Iya, tahu tuh iya. mungkin lagi diincer lagi tuh sama MU. Kalau forward udah jadi forward saya. Udah pasti ngacak-ngacak UCL. Wah, berat. Terus menurut lu gimana ya? Kalau segi transfer ya, Madrid sih Udah bagus, Cok. udah bagus, siap lah. perfect ya? Udah siap. Udah perfect. Perfect. Dari Udah pengen ngebantai Barca itu. center back juga udah Let's ada, see, let's udah see. komplit banget. Pasti ngebantai Barca. Gelandang Let's udah. see. Sebenarnya gue agak ini sih agak Kenapa? shock ya Kenapa tuh? transfernya si Bernardo Silva tuh. Ya itu Karena kan lu benci banget sama Benci dia. banget gue. Kenapa emang? Waktu itu Iya, kan ngegolin terus kalau lawan Madrid itu, Cok. Iya. Iya, berhasil. Gue kan? agak Biar agak ngegolin enak transfer lah. ke Madrid. Tapi Barca. Bernardo Silva itu apa sih kemarin ngeliat match City lawan Arsenal tuh emang apa sih Dibutuhin banget. apa sih apa sih namanya ya? Ditinggalnya Bernardo Silva tuh mungkin jadi dampak itu kali juga sih. Impactnya kerasa banget. Impactnya banget kerasa sih. banget sama Arsenal kemarin tuh. Apalagi Rodri, Bernardo Silva tuh. Mungkin di Madrid jadi bintang mungkin. Nomor berapa sih, Cok? 20 Cucurella 17. Oh, masih pakai Iya, double. masih ya? 20. 20 kan di Barca di Madrid. Gue berharap musim ini sih treble ya. Karena Iya, benar. aduh gue harus mematahkan statement Decu. Decu ya. itu. Biar Treble. masuk nih, kan Chelsea pernah treble kapan? Gak pernah. Musim ini. Musim ini Belum pernah Treble. ya, belum terakhir. Musim ini emang mau? Treble Eropa mau lah. balik. Iya, lu Iya. belum treble doang, lu 15 doang. Gua. 15 Masa doang. gue harus ngebanggain Mungkin 15 UCL? 15 itu di atas treble 15 UCL tuh. Itu dia Jo. Sixtuple lah. Tapi lu menanggapi masalah yang kemarin di Madrid ada kubu-kubuan gitu, terus ada kubu yang nggak pro sama latihannya Sabi gitu-gitu. Itu gimana itu? Kan waktu itu kan rame kan kubu-kubunya itu Valverde, terus Bellingham gitu. Nggak kalau Tchouaméni mah pro ke Sabi. Sama-sama kayak Valverde sama Bellingham kan nggak setuju apa sih latihan kayak gini gitu tuh. Terus menanggapi itu karena sekarang di era Mourinho gimana? Sebenarnya ada ini ya apa sih kayak gitu tuh ego main dari si Valverde-nya dari Tchouaméni-nya kan. Terus datangnya si Jose Mourinho nih dampak gede lah buat apa sih namanya? Kondisi ruang ganti lah. Nah ya dia juga ada peraturan baru tuh yang buat kayak sebelum latihan atau sudah latihan tuh udah ngumpul semua lah gitu makan bareng kayak gitu. Bonding tim. Iya, biar- bonding. Terus di Madrid juga kan yang gua baca itu Jose Mourinho kan ya itu nerapin sistem itu semua squad makan bareng, terus kemudian kalau 1 jam sebelum latihan itu para pemain udah harus datang gitu. Jadi siapapun nama yang nanti telat itu bakal bisa latihan sendiri gitu. Ngajarin Disiplin lah ya. disiplin. Tapi di Madrid itu nggak mejanya tuh diatur nggak meja makan. Kalau si Mbappe kan di Prancis kan emang diatur emang. Iya, Maksudnya Enggak sih sama rata lah kalau iya, gitu. sama ada Biar ada pada ngerasa ini. Nggak bisa Ada sini nomor tuh- bangkunya ya, misalkan. sini Tchouaméni di sini. Iya. Valverde Valverde. apa lo anjing gitu. nggak jadi di sini. Di sini sama ini di Valverde kan ada depan gitu. Jauh tapi. Iya. Sambil pelototan Nggak ada gini. berarti ya. Nggak ada ya. Nggak Sama ada, rata lah Bang. sama rata lah. Kalau lu Jo, Hah? kan lu juga banyak ya transfer Anthony Gordon, Adeyemi. Ya baru masih Juga kan. apa ya? Impactnya belum kelihatan banyak sih ya. Terakhir kan ya Adeyemi terakhir tuh kemarin lawan Basel tuh kan impactnya bagus banget kan. Ngegolin juga dia. Al Gordon sih ya so-so lah. So. So dari mana bro? Anthony Gordon Belum gila. uji coba ntar ketemu Madrid, ketemu Atletico kan tantangannya lebih gede kan. Kalau Nih, kelas Basel mah. Kenapa gue bisa bilang ya Hansi Flick itu beli Anthony Gordon? Karena ya itu dengan polanya Hansi Flick kan mainnya pressing tinggi dan lain sebagainya. Gordon itu di Newcastle itu Mainnya ya itu wing ya? versatile. Mau dia mau taruh di kiri, mau ditaruh di kanan, apalagi di striker itu gila dia itu cuy. Apalagi jadi false nine, dia tuh orangnya yang cepet ngejar bola gitu loh. Jadi kemanapun bola ada ya udah itu. Makanya kenapa itu jadi kuncinya Newcastle kemarin. Entah di liga ya walaupun mungkin papan tengah karena dia terlalu fokus ke UCL kan ownernya minta gitu. Kalau menurut gua dengan stamina-nya si Gordon itu buat nge-pressing lawan, nge-pressure itu bagus sih kalau kata gua. Apalagi di La Liga gitu. Itu kan
bukannya gua bandingin apa IPL namanya IPL dengan La Liga gitu ya. Cuma kan tensi dan tingkat di La Liga kan di Beda. IPL kan tinggi Beda. banget gitu loh, main cepet dan sebagainya. Mungkin kalau buat di La Liga ya gitu. Ya cuma 3 tim doang ini gitu. Cih, asik. Cuma 3 tim doang ini menurut Siapa, gua Jay? ya. Diskriminasi Siapa apa aja? tiga Real, tim? Real Sociedad, Cordoba, Elce. LC. Malaga. Oh, LC satu lagi. Malaga. Kalau kata gua pasti works sih. Nggak mungkin enggak sih, pasti. Cuma kekurangan striker murni aja di depan. Bagus. Striker Muri itu ketemu Muhammad Ali. Iya. Muhammad Ali tinju Jai. Iya, Muhammad Ali kan. Jo, orang Mesir. Siapa itu aja kan. striker Mesir? Lupa gue. Eleni. Ini mah pemain ini sih. Arsenal Udah dulu. Alvarez beli Alvarez, udah jadi. Harganya itu suruh turunin dulu. Lautaro sih. Gila itu kalau beneran ya. Barcelona ya. Cuman ngutang lagi nggak nih Jo? Atau enggak lah. Rodri aja enggak. Utang dulu. Rodri kan awalnya 45 itu. Sekarang kan 76,5 kalau nggak salah. 6,5 juta doang gitu. 7,7 Tambah turun kan. Tambah turun tadi. Ya Rodri. Nomor berapa aja Rodri? 16. Pakai 16 Fermin yang ke nomor 7. Karena Bisa-bisanya harusin dari City nomor 16. Iya sih emang udah. Spanyol Itu kan Rodri ke Barcelona penurunan karir gak sih? Oh, enggak lah. Beneran kali sih. Penurunan sih itu cuy. Daripada ditarik ulur Perez kan ya. Enggak sih. Kenapa cuy? Sebenarnya ada ini sih tuh ajakan-ajakan dari ya sama-sama Spanyol aja tuh. Oh, Korea. Mau dia. Korea. Oh, Korea sih. Kan banyak Itu dia banyak kan, anjir. penghasut-penghasutnya itu. Ada Gavi, Iya Pedri. banyak agentnya sih di Sini aja lu katanya. Sama gua gitu. Kasih makan. Mau dia. Makan lah. Kasih Gua takutin ini nyusut badannya. Ya, enggak lah, aman dan nahan sih. Kurus ya? bos. Terus dia. Kita buat kartu merah Cucurella. Gitu. Kata itu aja. Gitu ya cuy. Jadi Tadi kan lagi tengah kan Pedri, Rodri, Pedri gitu kan. Kayak komentator Arab gitu kan. Asik Iya banget. lagi, Iya, lagi tahu. tuh. iya Olmo sih. ya? Iya tahu Olmo. Olmo. Iya pas line up-nya gitu cuy. Oh, Line up Spanyol banget itu. Cuma kan Pedri kan super sub dia di Spanyol. Kemarin tidak karena, main. karena nggak fit aja sih kalau menurut gua. Ngelihat Fabian Ruiz sebenarnya bagus ya. Mungkin kalau ngelihat di Pildun kemarin ya kita throwback lagi mah seharusnya ya nggak yang full juga sih 90 menit. Gitu. Ada beberapa match lah yang harusnya mungkin lebih dulu ditarik keluar gitu karena mungkin ya experience balik lagi gitu. Terus kemudian Pedri-nya juga yang kurang fit. Jadi ya udah itu mau nggak mau kita si De La Fuente mainnya Fabian Ruiz. Cuma memang impactnya gede juga Juventus. Makanya. Apalagi di PSG kan. Tidak harus UCL. Terus kalau ngomongin taktik gimana nih, Jak? Dari kalian nih, itu kan MU Carrick, terus Hansi Flick, Jose Mourinho pelatih baru gitu kan. Mungkin pelatih lama yang mencoba untuk survive di era modern tuh kayak gimana? Terus di gua juga kan Sabi gitu. Sabi Alonso gimana? Gua dari taktik ya. Yang kita lihat aja lah yang sebelumnya di Benfica, di Fenerbahce gitu kan ya. Meskipun di Fenerbahce salah satu musim yang dia nggak dapet trofi gitu kan. Salah satu yang Mourinho. Apa sih kalau Mourinho kan di setiap ngelatih klub tuh dapat trofi ya. Iya. Di Fenerbahce nggak Gimana? ada. Lo yakin nggak ya dengan Udah, parkir bus, datangnya soal Mourinho taktik ya. ke Parkir bus. Cuman di era sekarang ya pemain-pemain sekarang parkir bus terus dia juga ngandelin counter attack juga. Sebenarnya worth it sih. Pemain kunci siapa dari Pemain Jose kunci. Mourinho menurut lo Jun? Gue yang sekarang aja regular gue. Oh iya. Oh main terus Iya. lagi. Main terus Dia dia sekarang ya. Mau dari dulu. Dia ngebuktiin dia buat jadi starter gitu. Ya karena ya itu sih sebenarnya emang buat super sub-nya Bellingham juga menurutku terlalu jomplang aja sih. Mungkin kalau Iya. Ardanya nggak dikasih menit bermain susah juga sih buat dia itu gitu. Emang harus kayak gitulah. Harus ya udah rotasi terus Sabi terus Mourinho juga harus percaya sama pemain-pemain muda gitu. Kalau menurut gua gitu. Terus kalau Carrick gimana aja? Erik ya udah sih counter attack. dari taktik mah mungkin dari Terus dengan pemain yang ada gitu, taruh Bruno cedera gimana? Mason Mount mungkin ya. Maksud kan nggak Ya selalu. berarti
Yang tadi lo bilang itu, deep-nya harus itu lagi, dikembangin apa ya? Kedalaman squadnya tuh harus diubah lagi. Kayak harus ada pengganti Bruno di nomor 10 kan. Dia kan kalau carry kan ngandelin Bruno doang kalau counter attack tuh. Ya walaupun ada Cunha gitu Ada ya. Cunha. Mungkin bisa di situ, cuma menurut gue ya Nah, masih banyak kurang. sih di posisi Bruno tuh. Mason Mount, Cunha, Cuma nggak Bumo ada yang juga bisa. star aja gitu. Zirkzee juga bisa itu. Bisa ke Super League. Super League. Jerky itu Serie A, tuh, sumpah sama Delap League. gitu bareng itu Jackson itu Iya. bisa itu main itu Persib Jackson tuh. Suruh main sama Ramon Tanke aja. Iya makanya kan. Yang lihat dari musim kemarin juga dari taktik udah oke sih Carrick mah. Mungkin apa sih pengen nambah pemain yang dia mau mungkin ya. Iya, Gitu kan. doang sih Pak. Tapi kan kemarin kan ya udah mainnya seminggu sekali gitu, mungkin fokusnya nggak terbagi atau Iya, apa itu staminanya bisa juga jadi. terkontrol juga, Stamina Pak. iya. Terus Mungkin buat di dalam menanggapi lu main di Eropa. Yang lagi nih. Iya emang ke dalam squadnya tuh harus dirubah Tambah lagi, lagi, sudah tambah. didalemin lagi lah. Gitu sih paling. Soalnya pergerakan transfer sampai sekarang sih belum cukup menurut gua ya. Kalau lu Jo, Hansi Flick gimana Jo? Ya mungkin nggak banyak berubah dari tahun musim kemarin kan. Pemain juga nggak banyak yang keluar kan. Ya paling siapa sih yang keluar? Araujo. Araujo. Itu mah emang harus keluar sih. Kena mental itu Iya. kartu merah Cucurella ya. Ya nggak banyak perubahan sih kalau menurut gua tapi Barcelona tahun musim ini ya. Ya bakalan ngacak-ngacak lagi. Diacak-acak Madrid. Tapi Madrid kan udah nggak pakai strip warna apa tuh Cuk? Hitam ya. hitam. Iya Kutukan kan, ya? katanya kutukan. Emang warna hijau sekarang ya? Warna Warna pink. hijau, warna pink. Warna hijau, pink hijau. sekarang ya. Betul kan. Gitu, siapa tahu gitu kan. Siapa tahu. Iya benar. Siapa ya, Jo? Benar. Terakhir tuh warna gold ya. Iya. Stripnya. Iya, gold. Warna gold. Kayaknya itu juara UCL kalau nggak salah ya. Iya, juara UCL makanya sama Ancelotti loh itu loh. Barca terakhir kapan, Jun? Ih, udah. Berapa Jo? Aduh lupa anjir. 2001. 2001. MU terakhir kapan, Cok? Juara UCL. 2008. Jangan kan Iya, UCL, jangan. Liga aja dulu kapan? Jangan bahas-bahas UCL lah, Bro. Jangan bahas-bahas nggak main ini soalnya gue ini. Oh iya, aduh. Seminggu sekali nih sekarang ini gue ini Peringkat 10. gantian nih. Lama nunggu kan nonton orang-orang yang main gue. Roda itu berputar, Maria. Roda berputar gitu. Tapi taktik Sabi itu work nggak sih Jay di Chelsea? Works kalau kata gue ya, karena memang Chelsea juga udah pernah beberapa kali dilatih sama pelatih yang main formasi 3-4-3. Cuma kan pasti setiap pelatih punya perbedaan. Kalau di eranya Conte 3-4-3-nya itu pemainnya itu ya di 16-17 itu ya udah bertahannya jadi lebih rendah gitu. Jadi Low block. gamenya tuh low block, terus kemudian mengandalkan dua poros utamanya yaitu Kante sama Matic itu kan di DMF. tengah gitu. Sebagai pemotong bisa dibilang ya, pemotong jalur serangan dari Haryono. serangan dari lawan gitu. Gelandang mangkut air. Terus kemudian memukul lawan yaitu dengan counter attack gitu. Terus di situ juga kan Hajar juga dikasih kebebasan kan pas waktu itu gitu. Ya udah gitu. Depan itu ya udah lu nggak harus ngebantu Marcos Alonso buat ngelakuin defense gitu. Ya udah lu pokoknya di depan bola alirin ke ya udah kalau nggak Hazard, Diego Costa gitu. Nah makanya itu kan enak banget gitu buat Hajar gitu. Kayak yang kita tahu gitu kan. Hajar kan dribbler one of the best lah bisa dibilang gitu buat ngomongin masalah dribbling gitu. Terus Setara Messi. di support sama Pedro juga. Tapi kan Salah lahir dia. di eranya Conte itu kan Willian itu kan masih jadi cadangannya Pedro kan di musim yang pertamanya Conte itu. Terus di musim kedua mungkin lebih sering Willian lah karena strikernya juga udah si Morata gitu kan. Waktu itu kan Diego Costa 20 gol itu coy. Musim berapa? Yang 16 itu 2014. Itu kan 20 gol tanpa penalti gitu. Wah, Tapi sayangnya yang pas musimnya itu, pemain terbaik semusim itu tuh, itu kan yang masuk Eden Hazard sama Marcos Alonso Chelsea-nya. Nah, strikernya itu, Jo. Padahal yang top score Harry Kane di situ. Tapi masuk Gabriel Jesus gitu. Gabriel Jesus, Ozil itu waktu itu. Siapa ya waktu itu ya? Orang-orangnya gitu. Terus disupport sama Courtois juga kipernya kan. Pas waktu itu mungkin menjadi apa ya? Legacy lah
dari Peter Cech sebelumnya gitu. Terus ada Courtois, ada De Gea juga legasinya dari Van der Sar, karena ya udah di IPL mah pas di era-era itu ya, mungkin dari 2010 sampai 20 itu. Ya udah, yang selalu dibanggain itu kiper-kiper dari Chelsea, dari MU gitu, Jo. Kalau menurut gua gitu, karena ya paling satu lagi ya Joe Hart gitu, Van der Sar, Joe Hart, Peter Cech. Terus ada De Gea, Courtois, terus ada De Gea, Mendy, De Gea, Kepa gitu, walaupun akhir-akhir musimnya rada-rada tantrum Kepa gitu kan. Terus kalau ngeliatin Berantem. 4-3-nya Nggak mau Tuchel diganti. juga mainnya lebih enak, lebih pragmatis kalau gua lihat ya. Terus kemudian fullbacknya itu punya posisi kecepatan dan juga dituntut buat ada di final third, karena sering kita lihat kan kayak Chilwell, terus si Reece James itu selalu ada di situ gitu buat memanfaatkan peluang gitu, entah rebound atau apa gitu. Terus kalau di era Xabi sih sebenarnya lumayan seru ya, karena menurut gua itu sama sih, masih 3-4-3 kan, cuma mungkin agak di modern di 3-4-2-1. Jadi sebenarnya yang kemarin pramusim itu lawan Real Sociedad itu formasi fix Chelsea itu pasti itu. Depannya ya udah 3-1 ya? 3-4-2-1 gitu. 4-2-1. Ya udah depannya itu João Pedro, Palmer, Rodgers gitu-gitu. Emang fixnya itu 3-4-2-1 berarti? Iya, ya pasti gitu, karena ya itu main di Menurut Leverkusen lo, juga gitu. work nggak di IPL? Kalau Work ngeliat sih. Ruben Amorim kan kemarin gagal itu. Karena mungkin Banyak gua yang nggak tahu sih. banyak yang itu juga kan, banyak yang apa sih nggak setuju kalau formasi 3-4-2-1 di IPL itu. Iya, iya benar, karena kan pas waktu itu juga masih eranya Guardiola ya mungkin ya, dan sekarang udah nggak ada di eranya Guardiola. Jadi gua ngelihat persaingan di IPL apalagi 10 tim dengan semuanya pelatih baru, menurut gua IPL musim ini ya nggak bisa ditebak sih siapa yang mau juara gitu. Taruhlah 4 yang works gitu, mungkin ya bisa jegal-jegal Arsenal, jegal-jegal MU gitu, yang ada di posisi atas gitu. Menurut gue seru gitu, karena ya itu tadi gitu, semua pelatihnya baru, legacy sama dominasinya Pep juga sekarang udah nggak ada, diganti sama Enzo Maresca. Dan terakhir kita lihat Enzo Maresca main sama Arsenal, mainnya ya udah gitu, hilang aja gitu. Gua sih sebenarnya nggak terlalu berekspektasi tinggi sih sebenarnya. Ya udah, Lu besar, mungkin ya udah 5 kalau nggak 4 gitu. gede amat. Karena menurut gua lebih baik gua kalah dengan identitas gitu tim gua, daripada gua kalah tapi ya itu tanpa identitas gitu. Karena kan ya itu sistem. Ya kan, kita bicara soal sistem, sebagus apapun pemainnya, kalau nggak ngikutin sistem apa yang diterapin sama pelatih percuma juga. Gitu loh. Maksud gua itu. Cuma dengan baliknya Mudryk nih. Bisa. Impact itu pasti itu. Tergeser pasti semua winger-wingernya. Siapa? Oh, Di Estevao. Doku. Siapa Chelsea. winger-winger di itu, Cok? IPL. Iya di IPL. Cunha, Rashford Rashford. itu. Nggak ada apa-apanya, Cok. Jangan ngomongin Mudryk, Cok. Pemenang Ballon d'Or 2008 itu. Jangan, nggak usah lah dibahas-bahas itu, Cok. Mudryk itu, Cok. Tapi kalau misalkan Mudryk nih kan emang kasusnya kan doping. Sekarang kalau nggak ada doping tuh menurut lo gimana, Jay? Apakah Nah, bakal kayak musim sebelumnya pas terakhir dia main? Oh, jadi sebelum kena doping gitu, mainnya bakal sama apa enggak gitu? Iya. Sama nggak menurut lo? Beda lah pasti. Lebih Pasti bagus beda, pasti lebih wow. Itu mau Beda pasti itu. Iya makanya gua ngeliat Kenceng tuh lari. kita tahu sendiri kan Mudryk posting gitu kan, posting latihan itu ngeliat, wih bagus. Bagus. Pasti Gua pramusim cuma- sama anjing. Nunggu Mudryk tuh, Sama, nungguin ya. ngepost di IG-nya doang kata-katanya. Iya, Udah makanya. kata Eldir Eldirgat itu, Cok. Gitu. Gitu sih kalau menurut gua masih mungkin masih works aja sih. Sabi gitu kan. Tapi ya itu bedanya Sabi kan ya itu kan. Terus penguasaan bola, terus overload di tengah gitu. Sebelum lu mungkin masuk ke area tengah, lu harus berhadapan dulu sama Palmer, Rodgers yang udah siap buat ngelakuin pressing apa gitu sih. Kalau menurut gue masih oke lah gitu. Apalagi dengan 10 tim ini loh gitu, yang pelatihnya beda-beda semua Iya, gitu, kayak baru. Liverpool, City, Bournemouth, Udah kalau Newcastle Liverpool gitu. udah terbukti kan pelatih Liverpool di IPL, Andoni Iraola. Iya, cuma kan sayangnya Liverpool kan nggak disupport aja sama manajemen. Gitu loh. Itu tantangannya gitu dari Iraola itu gitu. Kalau menurut gua mungkin masih worth it sih. Gitu. Terus prediksi kalian di akhir musim gimana? Dari Madrid dulu nih, kira-kira nih. Di akhir musim ya. Mm-mm. Ya prediksi
Ya kita juga harus ngasih prediksi nih di La Liga aja dah bahasnya nih. Di La Liga nih menurutnya siapa nih yang bakal juara nih? Yang menang Copa del Rey, terus yang juara Liga nih siapa Apa yun? nih? Karena gue berharap ya ini ya Bilbao. treble ya. Enggak, Siapa? Malor. Bilbao juara. Betis dah. Enggak lo Iya, expect-nya Anton. expect-nya Siapa? juara liga apa Gue pengen semuanya sih. Wih. semua juara. Madrid Enggak, itu maksudnya di apa bersih gitu. Semua Domestik. semua domestik. Oh, Gue dapat pengen bersih itu punya gitu. Madrid. Copa del Rey, Copa del Rey, Liga. terus Liga, Terus Piala lagi. Spanyol, Piala Super Copa ya. iya Super Copa, Ya presiden. CL. Kan katanya domestik. Ya. Enggak maksudnya ya domestik tuh di Iya, semua bersih iya. semua. Iya, bagian Yang depan domestik tuh. treble. Sama Gitu. Eropa Ya juga. minimal Masa main di Euro, masa main Madrid main lawan Jerman aja Euro katanya. Eropa bos. Masa main di Euro Madrid. Negara, anjing. Negara lah. Kan di Eropa maksudnya champion, Eropa kan champion bos. iya masa Euro. Iya Eropa. Eropa. Enggak, cara lu nyebut bukan Euro gitu. Iya. Europe baru itu Eropa. Europe. Itu ya udah kompetisi yang Kompetisi. kompetisi negara di I know, Eropa. I know, anjay, I know. Gitu. Target Madrid Target Madrid itu domestik sampai bersih lah. sama bersih, CL. CL gitu. juga. Wah itu CL. Gue pengen membantah quadruple berarti. sih. Bukan treble lagi, Iya, Jay. Quadruple itu mah. Kalau lu Jo Hah? menanggapi ini demit Quadruple. quadruple gimana? Kalau La Liga sih ya optimis ya. Optimis. Optimis ya, bersaing sama Madrid aja, ibarat kita bersaing secara sehat dari tahun ke tahun Tapi kayak gitu lah. juara kemarin tuh Barca tuh, ketemu pemain MU calon Madrid itu, tendangan bebas Rashford, bener nggak? Itu langsung juara kan? Tendangan Rashford itu, ketemu Iya, pemain MU itu, cok. Kill the game itu. Kill the Terima game. kasih loh Jo. Ih, Terima kasih Tamara Rashford. kalau Rashford tendang bebas lawan Madrid kan ya, yang langsung nentuin juara itu, udah kan, kunci di gelar juara itu, gara tendangan bebas Rashford itu. Enggak prediksinya apa nih? Prediksinya? Iya juara Liga, Copa del Rey, piala apa Super Copa juga. Kalau Enggak, ini objektif cuy ya, objektif Iya. aja. Iya, jangan bias. Iya. Jangan bias tuh, jangan bias. juara lah juara. Pasti Juara, Bisa, pasti. bisa. Ya, Duanya siapa? duanya Madrid, Atletico. Ada Tico Atletico. katanya. Terus dari kita gimana Mar? Di Gua mah dari PL mah objektif IPL. aja ya. Gua mah. Juara satu ya. Wah, City waktu gua. kalau kata lu. Kata gue mau udah habis masanya sih kalau gitu. City, kedua Arsenal. City tuh kayak takut kayak David Moyes pas MU. ngelatih MU gitu. Legacy udah bagus gitu kan, terus power Sir Alex-nya bagus atau ya udah Flop jelek mungkin ya. gitu, ngeflop, Tapi iya. prediksi gua sih tetap City juaranya. City, Arsenal. Ketiga itu ketiga nih apa sih rada apa surprise lah. Spurs kalau kata gua. Keempatnya MU itu. Kalau Iya sih. MU-nya Oh, pergerakan Spurs. transfernya mentok sampai sini doang ya. Terakhir Yuri Tielemans itu mungkin 4 besar juga udah bagus sih. Gua objektif ya. Kalau dari Jay? Kalau kata gue ya itu balik lagi IPL emang nggak bisa diprediksi gitu karena dengan perombakan total liganya ya bisa dibilang gitu, bukan cuma tim by tim doang. Kalau kata gue memang tetap masih didominasi sama pelatih-pelatih sebelumnya gitu kayak Arteta, terus kemudian Iya. bisa jadi tim-tim yang menengah ini kan gitu. Terus karena dengan pelatih baru bisa jadi lebih bagus, itu juga bisa jadi gitu. Pasti banyak surprise-nya. Di zona degradasi juga mungkin siapa kita nggak tahu gitu kan gitu. Kalau kata gue mah apalagi ngeliat di Chelsea sendiri sih sebenarnya nggak muluk-muluk bakalan juara sih sebenarnya ya gitu. Ya udah masuk ke CL ya udah gitu. Udah itu aja sih masuk ke CL gitu. Udah bagus lah gitu progresnya gitu. Kalau Apa gua yang- sih ngeliat Spurs tuh ngeri anjing. Tengah Apalagi musim di ya, Zerbi di kan. musimnya kayak. Dipegang di Zerbi terus pergerakan transfernya juga Tonali, Robertson Fernandes, dari Matheus Liverpool kan dia kan Fernandes. Robertson ke Robertson. Tottenham kan. Iya Ya, benar. Robertson ya bek kiri. Dia sama gelandang yang overpriced, Matheus Fernandes, Matheus Fernandes. 80 juta. Buat beli orang yang degradasi 2 kali 80 juta. Iya. Mikir-mikir sih gue. Emang sebelumnya kemana aja? Di mana aja? Dia kan dia Southampton pertama itu kan. Itunya dia di Southampton terus West Ham. degradasi, ditarik sama West Ham, degradasi lagi menurut gua. Oh berarti Spesialis. Spurs degradasi lagi. Spesialis. Bisa jadi, kita kan nggak tahu Tapi gitu. dari Musim lini kemarin belakang kan juga udah hampir. ngeri, Jay.
Tapi ya ditinggal sama Romero juga kan. Romero kan KTM. Gitu. Van de Ven sama yang mungkin Haryono. ada pengganti. Haryono. Haryono lagi. Gitu, Dio sih. Paulin. Terus menurut kalian UCL juara siapa? MU. Wah itu lu bias namanya. Lu kalau ngomong MU, lu aja di liga ngomong MU. Enggak, kalau di liga kan emang Emang aja udah bagus. Big Four lah. Kalau di Eropa mah bisa bicara banyak. Mana MU kan Kalau nggak kata biasa gua. jadwal padat nih masalahnya. Iya kan nggak biasa. Nggak Jadwal biasa, padat, jadwal bener. padat. Ya pokoknya prediksi gua final tuh MU PSG. Kalau juara sih nggak tahu, mungkin PSG lagi ya, back to back. Tuh kalau kata gue mah udah PSG. Iya. Enrique terlalu gila sih. Iya masih Di era ini Gua ya. juga masih naruh Di era ini gila sih. PSG. Walaupun Barcola mau cabut, super subnya Enggak, Farad juga, enggak. Akleocu juga, menurut gue masih oke lah, gila itu. Nggak ngaruh juga buat mereka gitu loh. Kalau menurut gue, apalagi ntar jadi tuker-tukerannya tuh. Yang kan katanya rumornya Fabian Ruiz mau cabut gitu. Terus ada rumor lagi kalau Fabian Ruiz mau ditukar sama Enzo, nambah bagus itunya. Enzo, Chelsea. Iya, Enzo Chelsea mau kan rumornya mau tukeran sama Fabian Ruiz gitu. Jadi biar memangkas budget 120-nya itu. Jadi kan makin lebih muda lagi kedalamannya ya enggak? Iya. Ada Joe Neves, ada Vitinha gitu kan, karena Fabian Ruiz kan 30 kan. 30 tahun. Kalau menurut gua masih dipegang sama PSG sih kayaknya. Itu untuk era-era ini gitu ya, susah. Terlalu gila sih. Terus kalau ngomongin tim yang mungkin jadi surprise di liga, ya di La Liga. Terus di IPL siapa? Di La Liga dulu siapa? Liga ya. Surprise Kayak team. bakalan Villarreal sih gua. Gua kemarin ngeliat nonton first match dia. Lawan Lawan tim promosi dia. Ya Oh, dua-dua iya, sih, iya, cuman iya. cara dia emang ciri khas si Villarreal sih ya. Tiki takanya kayak gitu tuh. Kayak gua harapan sih. Gua bakal ngiranya si Villarreal sih. Kalau lu Jo, Gue mau kalau di Liga Spanyol belum kebayang ya siapa. Cuma kalau di liga lain kayak di Italia, Como sih bakal ngejutin lagi itu. Koma ya? Como. Kalau Untuk mau UCL di musim Serie A ataupun di UCL bakal ngejutin sih itu. Underdog. Oh iya, Ibarat bisa kata jadi sih. kayak Leicester dulu tuh waktu di UCL tuh. Itu mah miracle sih, lebih tepatnya kalau Leicester juara Premier League itu terlalu gila sih, karena emang sebenarnya Leicester juara Premier League kan tim-tim yang lainnya juga ngeflop gitu. MU ya udah ngeflop gitu, terus 2017 Itu bandar-bandar pada kegocek gitu. makanya terus ada ya udah yang mendominasi cuma 3 doang, Spurs, Arsenal, udah. Ya, mungkin udah garis takdirnya Leicester juga gitu. Siapa tahu ntar di La Liga Getafe lagi sama Rayo yang sering menjegal tim-tim Iya. di atas juga kan seru Mallorca gitu. itu. Bisa-bisa. Enggak, aja. sebelumnya kan Celta itu Vigo. Girona kan ya. Celta Vigo yang Enggak, Ya, Girona, Aspas ya. sekarang mau. gila. Tapi itu Flop. Girona ya sekarang menjelek, Jo. Musim kemarin posisi berapa sih? Di bawah ya dia. di bawah. degradasi dia. Iya, Iya, musimnya degradasi dia. dia degradasi. Siapa tahu ya kayak Getafe menang nggak perlu banyak, 1-0 menang, 1-0 menang. Lihat golnya juga nggak nyampe berapa, nggak nyampe 50 gitu ya kayaknya kalau nggak salah ya gitu. Golnya semusim ini buat ada di peringkat berapa sih? Dia WL ya? Well dia. Iya, WL. Cuman kualifikasi lagi dia. Iya, berarti ke antara ke berapa itu ya? 7 8 7-8. Ya 7-8 ya. Terus kalau di IPL siapa, Cok? Surprise team ya yang gue bilang tadi. Tottenham Hotspur. Apalagi di Zerbi kan. Dipegang di Zerbi pasti bakal ngejutin juga sih. Mengejutkan. Ya sih kalau gua mungkin ngelihat IPL mah yang masih jadi penasaran mah sebenarnya dari musim ke musim sih kita ngeliat Bournemouth ini kadang selalu ngejutin nih di tiap musim ini. Kan Susah musim ini WL kan dia. Iya makanya Kan nyusahin. WCL apa WL tuh? WL ya? Iya WL kayaknya. Eropa. Nyusahin gitu. Terus karena gimana ya sporting directornya Bournemouth ini bagus coy. Bener. Maksudnya beli pemain tuh bagus gitu, beli pemain bagus gitu coy. Kayaknya kalau menurut gua bisa deh Bournemouth gitu ya, walaupun nggak sama Iraola lagi gitu. Cuma ya balik lagi. Sekarang siapa sih pelatihnya? Bournemouth. Janur. Agen Agung. Rene Albert. Terus terakhir nih gua mau nanya dari semua liga yang ada nih, siapa pemain paling flop buat musim depan? Dari semua liga. Dari semua Yang liga. bakal. Oh iya, Yang bakal flop. bakal flop. Lomar. Menurut gua siapa ya?
Kalau semua liga sih belum tahu ya kalau misalkan Lihat perkembangan Eropa ya, transfer Eropa. dulu. Lihat perkembangan transfer. Siapa ya siapa? Masih bisa dibuka, masih bisa pemain itu pindah ke sana ke sini kan masih bisa, liatin aja dulu. Gua ada Yud. Yang paling flop nih. Enggak mau jokes Haryono. Kayaknya Diomade, Cok. iya overpriced. Kalau menurut gua deh, overpriced. benar. 19 Ya, betul, tahun gitu, Cok. Dituntut untuk bermain di Real Madrid gitu ya. Dengan harga kayak gitu, lu kan pasti ekspektasi fans kan, pemain mahal pasti bagus nih. Taunya gitu, kayaknya kalau menurut gue musim ini ya gitu ya. Ya walaupun nanti bakal mungkin salingan sama Bernardo Silva atau apa, gua nggak tahu gitu. Mungkin menurut gua Diomade sih. Biggest flop player. Gitu. Tapi ngegendong deh Pantai Gading gitu. Ngegendong kan pas World Cup itu. Iya ya udah Diomande main sama juga Ahmad. mungkin ya udah nothing tulus aja sih. Itu ya udah Cuma kayaknya maksimalin aja gitu. bakal kena Cuma pressure gede banget sih dia mah. pasti gitu loh. Sebenarnya lu sampai di Eropa nih, Kalau gue semua liga semua liga. bakal flop ya. Aduh. Rodri. Enggak. Siapa lu ada, Jo? Lo ada Itu Cok? masih ngeliat perkembangan transfer aja dulu, belum Enggak kelihatan. kira-kira gitu. Ya, kayak gua kan juga nggak tahu yang Diomade bakal flop apa enggak gitu kan. Kita juga kan nggak tahu. Karena menurut gua ya udah, mungkin pressure-nya gede buat orang umur 19 tahun gitu loh. Gitu. Kecuali Siapa emang ya? datangnya kayak Yamal gitu dari akademi. Ya siapa yang orang naruh ekspektasi besar gitu dan akhirnya bisa main bagus gitu kan. Secara stabil gitu. Kalau gua mungkin itu ya Ferran Torres di PSG bakal flop sih. Ferran Torres. Ya kan? kan dia juga super sub juga sih sebenarnya. Iya sih, tapi kan di Barca juga kayak gitu Jo ya. Ferran Torres. Ih, Bisa pencetak saja. gol satu-satunya final World Cup. Iya. Itu kan title-nya sekarang. Orang mah. tuh pemain tuh bukan diukur dari situ lah. Ya, nggak diukur dari penentu gol final. Nggak bisa. Terus siapa ya? Kayaknya bakalan ini sih. Lord bisa. Siapa? Mudrik. Karena menurut gue comeback itu. ya karena comeback udah 2 lama tahun juga itu, vakum itu bangkat Kak. bakal flop gitu. Dari Dia jadi pelari culture. Atlet ini dia nanti. Atlet nasional. Kalau lu Jo, Wah, belum kepikiran kalau gua. Bingung. oh, berarti nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Itu paling kayak gitu aja lah ya, obrolan matchroom kita hari ini gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa buat like, komen, ya terus subscribe juga, komen lah siapa nih narasumber yang mungkin bakal didatengin lagi karena kemarin kita udah datengin Heru Anwar ya, Mar ya. Ya betul sekali Jai. Atlet BMX profesional gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman nyalain hype-nya karena biar bisa muncul terus di timeline kalian. Jadi buat orang-orang yang nggak subscribe itu bisa nemuin video kita gitu loh. Jadi buat teman-teman ya nyalain tombol hype-nya gitu. Mungkin ya itu aja sih dari kita pembahasan di musim yang baru. Thank you guys. See you di konten selanjutnya. Let's go.